Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman cara memilih bahan dasar bonsai sancang. Sudah ada di hadapan saya ya. Ini awal saya pemilihan bahan dasar memang sedikit kurang maksimal ya. Jadi untuk teman-teman kalau memilih bahan dasar, pilih bahan dasar yang batangnya mulus ya. Kalau yang ini dulu bahan dasarnya agak sedikit bergelombang. Nah, kalau teman-teman lebih tahu ya, kalau ID sancang karakternya seperti apa, batang utamanya. Ini saya mau melakukan eksperimennya. Ini tadi saya hitung sudah saya lakukan pecah batang 11. Nah, jadi pecahnya seperti ini ada 11 saya hitung. Ini akan saya tambah lagi. Saya mau mencoba baru kali ini. Dan untuk bahan ini awal pengerjaan dan saya lakukan program pecah pernah saya update. Penasaran sudah berapa lama? Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, saya langsung mau mencoba untuk melakukan eksperimen seperti ini. Nanti akan saya pecah lagi ya, nanti hasilnya seperti apa. Sementara untuk dinding ground ini ada di ketinggian 20, terus untuk ring karpetnya di atas di sini 10 cm. Akan saya bongkar dulu untuk ring karpetnya yang di atas ya. Ini mumpung masih pagi ya, jadi nanti biasanya siang sedikit terus sore takutnya kalau hujan. Nah, mumpung masih pagi saya beraktivitas di kebun. Nanti saya akan kembalikan untuk ring karpetnya ini. Untuk media tanam pas penanaman di awal, kalau tidak salah ini cuman pakai pasir full aduk kali, saya campur sama pupuk kandang yang fermentasi, tidak pakai sekam ya, karena posisi waktu itu sekam saya pas habis. Tapi tetap untuk pasir ladu kalinya teksturnya yang kasar. Kalau pasir ladu kalinya halus saya tidak berani, harus tetap dikasih sekam untuk menjaga keporosan. Oke, sudah sedikit terbuka, akan saya coba untuk mengkorek akarnya ya. Oke, ini sudah sedikit terbuka untuk beberapa akar sudah saya korek untuk tanahnya. Sebelum saya lakukan pecah batang terlebih dahulu, ini nanti akan saya bersihkan dulu pangkal batang sampai di atas, akan saya sikat. Tapi sebelum saya lakukan untuk membersihkan, di paling pinggir di sini akan saya kasih asupan nutrisi dulu ya, paling pinggir, karena akarnya tentunya larinya ke pinggir semua ya, memutar. Akan saya kasih pupuk kandang bekas kotoran sapi yang sudah kering ya, biar nanti di saat kita lakukan penyemprotan pada akar, tanah turun langsung menimbun untuk pupuk yang saya tempatkan di paling pinggir dinding karpet. Nah, ini untuk pupuk bekas kotoran sapi yang sudah saya jemur kering. Kalau kayak seperti ini tidak apa-apa ya diikutkan ya, nanti jadi kompos. Sudah cukup. Nanti untuk penimbunan di atas, kalau sudah selesai pengerjaan, tetap pakai media tanam bekas bongkaran yang saya keluarkan dari dinding ground ini.
sudah selesai keseluruhan pangkal batang nyampe di akar. Sudah saya bersihkan, saya sikat, saya kondisikan sedemikian rupa. Tadi sempat saya bersihkan juga untuk kulit-kulit yang kering pakai pisau. Oke, saya di sini tadi saya lakukan pengurangan akar cuman sedikit saja ya, untuk yang akar serabut yang posisinya tumbuh di atas. Ambilkan contoh yang seperti ini ya, masih kurang satu. Memang akar-akar yang di bawah sengaja ya tidak saya buang seperti ini, biar untuk mensuplai pertumbuhan di atas, karena batang ini kurang begitu pas pertama pemilihan untuk budidaya cangkok. Jadi biar mensuplai untuk tingkat kesuburan, membangun daripada batang ini biar kembali normal. Saya langsung mau mencoba untuk lakukan eksekusi dari sebelah sini dulu ya, yang sudah pasti ada belahan akar. Akan saya lanjutkan untuk pecahan batang dari akar. Eksperimen dimana saya mencoba baru kali ini. Total keseluruhan dari program awal pecah ada 22 pecahan, tapi untuk di pengerjaan ini tadi untuk pecahnya memang sengaja saya untuk ketinggian saya kurangi dari pecah batang di tahap awal. Terlihat kalau pecah batang di tahap awal nyampe ada yang tinggi sekian ya, sekian, yang ini saya kurangi di bawahnya nyampe di sini, langsung bablas ke bawah. Nah, dan untuk akar yang saya lakukan pecah dari pecahan anak cabang akar, memang di sini tidak begitu berurutan ya. Untuk seperti ini contohnya, ini enak sekali, dan di sini agak sedikit masuk ke dalam. Ada beberapa juga yang kondisinya seperti ini, di belakang juga ada beberapa. Nah, nanti saya berharap kedepannya dengan perkembangan pembesaran batang, seandainya sudah besar sekian ya, saya berharap malah terjadi kesan natural. Nah, mungkin untuk proses ini membutuhkan waktu yang lama untuk berproses pangkal batang bawah dari seputaran sini sampai di akarnya. Nah, ini akan saya langsung kembalikan untuk ring karpetnya yang di atas, yang ketinggian 10 cm. Kemudian nanti akan saya lakukan penimbunan sekian dulu. Untuk luka bekas pecah jangan nyampe tersentuh media tanam, karena akan mengakibatkan jamur bahkan kebusukan. Nah, setelah itu nanti akan saya lakukan full pemberian salep kambium ya, dari pangkal batang di seputaran sini nyampe di akar bawah, untuk menjaga terjadinya jamur. Oke, sudah selesai, tinggal melakukan pekerjaan ringan ini.
Untuk pengerjaan tahap akhir tadi setelah saya lakukan pemasangan ring, kemudian saya tambah media tanam dan nampak terlihat di sini untuk media tanamnya sekian ya. Untuk luka bekas pecahnya masih nampak terlihat. Kemudian sudah saya kondisikan pemberian salep kambium keseluruhan full total, bahkan nyampe batang utamanya nyampe di atas sekian ya lebih. Nah, sebenarnya untuk pemberian salep kambium cara pengolesannya kalau proses pecah seperti ini kalau pakai sikat gigi kurang begitu maksimal. Nah, karena di awal saya pemberian salep kambiumnya tadi saya campur air biar encer, biar bisa masuk ke pori-pori, nanti akan saya carikan pakai kuas lukis ya yang kecil tipis itu bisa masuk ke luka bekas pecahan. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update seperti apa bahan ini ke depan. Insya Allah kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Tentunya untuk bahan ini kalau untuk jenis sancang ini memang agak sedikit lama ya untuk memaksimalkan pangkal batang, apalagi proses pecahnya ini total full tembus sampai ke tulang tengahnya. Mungkin nanti ini kalau sudah maksimal besar akan baru nampak bahan dasar yang bagus. Nah, jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini baru pertama kali saya melakukan proses program pecah nyampe 22 bagian sampai saat ini. Mungkin ini yang terakhir ya, tinggal tunggu nanti pembesaran dan perawatan agar pertumbuhan di atas tetap kita loskan subur untuk membangun program pangkal batang bawah ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.